Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya mentes Huawei MatePad SE 11 inch yang kemarin saya beli dapat harga 1.700.000-an. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat dan pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes Huawei MatePad SE dari sisi sistem chargingnya, mulai dari adapter chargernya, kabel chargernya, hingga speed chargingnya. Seperti apa performa Huawei MatePad SE ini dari segi sistem chargingnya? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian Huawei MatePad SE 11 inch yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Seri yang saya beli seperti ini spesifikasinya. Nah, oke, lanjut kita akan dapat kabel charger. Nah, seperti ini kabel chargernya. Coba saya lepas kemasannya, lihat. Dari sisi built-in quality kabel charger Huawei yang support supercharger 22,5 watt ini menggunakan arus ampere 3 ampere. Nah, coba saya tempelkan ke magnet seperti apa kualitasnya. Coba mulai dari sini dahulu. Dia tidak nempel magnet yang bagian sini. Nah, lihat. Nah, ya, coba yang bagian sini. Oh, nempel magnet yang bagian sini, lihat ini menggantung. Nah, artinya ini menggunakan bahan yang agak mudah berkarat. Nah, ya, sedangkan yang bagian USB-A-nya ini dia tidak mudah berkarat karena tidak nempel magnet. Coba saya bandingkan dengan kabel charger dari brand Samsung. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Coba saya tempelkan yang USB-A-nya ini, lihat. Dia nempel. Nah, artinya kalau yang Samsung ini USB-A-nya nempel. Coba yang USB-C-nya, lihat ini, yang Samsung, dia tidak nempel. Nah, artinya secara kualitas ya kurang lebih sama seperti kabel Samsung adaptive fast charging 15 watt, cuman Huawei itu yang nempel magnet bagian USB-C-nya. Sedangkan yang Samsung yang USB-A-nya yang nempel magnet ya plus minus lah ya kalau dibandingkan dengan kabel Samsung, tapi ya kurang lebih sama kualitasnya dengan kabel Samsung. Lanjut, kita akan dapat adapter charger seperti ini. Nah, lihat ada tulisannya Huawei Supercharger dengan struktur daya model HW seperti ini modelnya. Lalu dia support output daya maksimalnya 22,5 watt dengan struktur daya 10 volt kali 2,2 ampere. Dari sisi kualitas atau built-in quality adapter charger Huawei yang support supercharger 22,5 watt. Dari sisi built-in quality finishingnya cukup bagus sekali. Lihat dia finishing dari hubungan antara casing satu dengan yang lainnya cukup bagus sekali, lihat ini. Nah ya, lalu dari sisi presisi port, lihat ini cukup rapi sekali. Oke, sekarang kita cek dari sisi colokan ini mengandung bahan yang nempel magnet atau tidak. Ini saya ada magnet seperti ini. Nah, contoh ada adapter charger merek polosan seperti ini. Ini contoh yang mengandung bahan yang mengandung nempel magnet. Lihat saya tempelkan ke magnetnya, dia nempel. Nah, ini contoh kualitas adapter charger yang kelas murah. Oke, sekarang coba akan saya tes magnet untuk adapter charger Huawei ini. Lihat, dia tidak nempel magnet. Artinya kualitasnya cukup bagus sekali, tidak mudah berkarat karena tidak nempel magnet. Coba ini ada adapter charger dari brand Samsung. Lihat, ini saya tempelkan juga tidak nempel magnet. Artinya standarisasi kualitas adapter charger Huawei ini sama atau setara dengan adapter charger Samsung. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sistem baterai yang ada di Huawei MatePad. Ada di baterai ini, lihat di pengaturan dan baterai, lihat. Nah, ini struktur baterainya yang ada di OS Harmony OS ya kalau Huawei MatePad itu, lihat ini. Nah, struktur menunya ada mode kinerja, mode hemat daya, dan pengaturan baterai lainnya, lihat ini. Nah, lihat ini. Nah, lihat ini saya coba pengaturan baterai lainnya, lihat ada. Nah, seperti ini isi daya pintar. Nah, ini untuk menjaga kesehatan baterai ya, lihat ini penjelasannya. Lalu kapasitas baterai pintar. Nah, seperti ini. Nah, ketika diaktifkan baterai selesai mengisi daya begitu mencapai puncak aktualnya. Nah, seperti ini penjelasannya. Baik, ini coba saya hubungkan dengan tes adapter charger menggunakan USB Dr. Finersi FNB58. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Nah, coba saya tes dari sisi fast charging dahulu. Dia support protokol isi daya cepat apa saja. Ini adapter charger bawaan Huawei MatePad 11 inch. Nah, lihat ini dia sudah loading. Oke.
Lihat, PD tidak aktif, wajar. Lalu Apple juga tidak aktif. Lalu mode daya rendah aktif. Huawei fast charging protokol maksimalnya 18 watt dia aktif. Huawei supercharger ternyata dia mentok di daya 20 watt. Quick charging 2.0 dia juga aktif. Padahal secara spesifikasi ini support daya 22,5 watt. Ada perbedaan cara menganalisis antara spesifikasi adapter charger dengan USB Dr. Finirsi ini. Lihat, banyak yang tidak aktif, wajar ya, karena ini adapter charger bawaan brand. Dia diciptakan baiknya untuk brand itu sendiri, bukan untuk brand lainnya. Oke, baik, lanjut tes speed charging Huawei MatePad 11 in. Akan saya tes dengan menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan Huawei. Ini menggunakan adapter charger supercharger yang support daya 22,5 watt dengan struktur daya 10 volt kali 2,25 ampere dan menggunakan kabel charger bawaan MatePad juga. Lihat ini. Nah ya, ini dia tulisannya 3 ampere. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6% atau low bed lah ya. Lihat superchargingnya aktif dan ada komanya. Oke, biarkan tabletnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita on kan timernya untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai 6% atau low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Oke, lanjut kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finirsi. Nah, coba saya perlihatkan seperti ini. Lihat ini. Nah, lihat dari sisi stop kontak membaca, kita tunggu titik daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Lihat, dia mencapai 26 watt dari sisi stop kontak membaca. Lalu dari sisi USB Dr. Finirsi dia mencapai pada daya 21,8 atau 21,9 watt, 22 watt naik turun. Mendekati titik maksimal. Kalau secara teori Huawei 22,5 watt tadi mencapai pada 22 watt. Jadi kurang lebih ada spasi sekitar 0,5 watt dari teori yang ada ya. Tadi titik daya maksimalnya ini sudah stabil di daya 21,5 watt. Jadi ya stabilnya berada di daya 21,5 watt, ada spasi sekitar 1 watt dari teori yang ada. Dari sisi USB Dr. Finirsi membaca seperti itu. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam speed chargingnya. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek Huawei MatePad-nya sudah terisi berapa persen. Terisi 36%. Dalam waktu 30 menit, lihat indikator super chargingnya masih aktif. Oke, kita lihat dari sisi digital display stop kontak, dayanya stabil di daya 23 watt. Ketika pertama kali colok, tadi waktu saya tes menunjukkan sebuah daya sekitar 25-26 watt. Jadi dayanya cukup stabil sekali. Dalam waktu 30 menit cuma turun 3 watt kurang lebih seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi temperatur Huawei MatePad-nya. Temperatur Huawei MatePad-nya cukup dingin sekali, cuma 34,5 derajat Celcius. Sekarang coba saya cek temperatur adapter chargernya. Nah, ini yang sangat panas adapter chargernya mencapai pada daya, maksud saya temperatur 60,8 derajat Celcius, kategori sangat panas ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting tidak drop. Harap maklum panas karena dia mengeluarkan daya maksimalnya, yaitu tadi di daya sekitar 21,5 watt atau 22 watt. Jadi wajar, tapi menurut saya tidak apa-apa ya, karena tidak drop. Bisa dilanjutkan. Oke, sekarang kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 45 menit. Coba kita cek Huawei MatePad-nya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam 45 menit. Baik, jadi kesimpulannya Huawei MatePad 11 inch yang saya dapatkan dengan harga 1.700.000-an. Berdasarkan tes cukup bagus sekali kualitas dari Huawei MatePad ini. Mulai dari adapter chargernya juga support 22,5 watt atau supercharger Huawei. Lalu kabelnya pun juga sudah support Huawei supercharger 22,5 watt dengan kualitas standar bawaan brand, yaitu ya kualitasnya ada yang nempel magnet untuk bagian kabelnya yang USB-C-nya, yang sebelah sini dan sini kualitasnya tidak mudah berkarat karena tidak nempel magnet. Lalu dari segi kualitas atau kemampuan speed charging Huawei MatePad ini cukup bagus sekali,
mulai dari start baterai 6% hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 45 menit. Tapi sayangnya dengan kondisi temperatur adapter charger yang sangat panas, yaitu di angka 60 derajat Celcius. Tapi ya memang standarnya seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan cukup recommended sekali Huawei MatePad ini dengan kemampuan speed charging Huawei Supercharger Protocol 22,5 Watt yang dibanderol dengan harga kurang lebih, atau saya dapatkan dengan harga 1.700.000-an. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli Huawei MatePad 11 in ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.